Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Eka Prasasti dengan NIM 211211034. Di sini saya akan menyampaikan 3 review materi dari mata kuliah Ilmu Dakwah. Materi yang pertama, sifat-sifat dasar dakwah. Pertama, dakwah bersifat persuasif, bukan koersif. 2. Dakwah ditujukan kepada pemeluk Islam dan non-Islam. 3. Dakwah adalah anamnesis, yakni berupa mengembalikan fitrah manusia. 4. Dakwah bukan prabawa psikotropik. Kelima, dakwah adalah rational interaction. Keenam, dakwah adalah rationally necessary. Fungsi dakwah: 1. Mencegah laknat Allah, yakni siksa untuk keseluruhan manusia di dunia. 2. Sebagai estafet bagi peradaban manusia. 3. Faktor hidayah dalam sistem dakwah. Arti hidayah dan macam-macamnya. Hidayah sebagai bentuk informatif, yaitu memberikan pengalaman tentang pesan Islam. Hidayah jenis ini ditunjukkan kepada masyarakat yang masih membutuhkan banyak informasi ajaran Islam. Hidayah sebagai petunjuk pembinaan, dalam hal ini masyarakat dibimbing dan digerakkan untuk menjelaskan ajaran Islam. Dalam konteks dakwah, hidayah dalam makna pertama merupakan target utama. Pendakwah hanya memberikan pemahaman yang relevan dengan kondisi dan kebutuhan mitra dakwanya. Dan materi yang kedua, yaitu tentang mitra dakwah. Pengertian mitra dakwah. Kata mitra dakwah atau kata objek dapat diartikan sasaran yang akan dituju, orang yang menjadi sasaran pertimbangan atau tempat yang ditinjau. Dalam kajian ilmu dakwah, objek atau mitra dakwah disebut dengan istilah mat'u. Kata mat'u merupakan isim maf'ul dari kata dakwahu yat'uhu, kemudian menjadi mat'u. Menurut istilah, berarti siapa saja yang kepadanya dihadapkan dakwah atau yang menjadi sasaran dakwah, baik dia individu maupun kelompok, baik yang beragama Islam maupun non-Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Saba ayat 28. Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia yang belum beragama Islam, dakwah di sini bertujuan untuk mengajak mereka agar mengikuti agama Islam. Sedangkan berdakwah kepada yang sudah beragama Islam, dakwah dituju untuk meningkatkan kualitas iman, Islam, dan ihsan. Mitra dakwah dari kedua. Mitra dakwah dari perspektif. Mitra dakwah dari perspektif masa Allah, subhanallah, alhamdulillah. Mitra dakwah dari perspektif sosiologis. Dalam kajian objek dakwah atau mitra dakwah, manusia dapat dibahas melalui 2 sudut pandang, yaitu manusia secara individu berdiri sendiri dan manusia yang berkelompok. Manusia secara individu dapat dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin, yakni laki-laki dan perempuan, berdasarkan tingkatan usia, bayi, anak-anak, remaja, dewasa, dan tua, berdasarkan kondisi psikologis, manusia normal dan tidak normal, dan lain sebagainya. Pengelompokan masyarakat dalam berkelompok. 1. Sosiologis, yaitu masyarakat terasing, pedesaan, masyarakat kota besar dan kota kecil. 2. Struktur kelembagaan, yaitu masyarakat, pemerintah, dan keluarga. Ketiga, sosial kultur, berupa golongan priai, abangan, dan santri. Keempat, opsional, profesi atau pekerjaan. 5. Tingkat ekonomi, masyarakat miskin, kaya, dan sederhana. Keenam, kekhususan, tunawisma, tunasusila, tunakarya, narapidana, dan lain sebagainya. Lalu materi yang ketiga yang akan saya sampaikan adalah materi metode dakwah. Pengertian metode dakwah. Secara etimologi, istilah metodologi berasal dari bahasa Yunani, yakni dari kata metodos yang berarti cara atau jalan, dan logos yang berarti ilmu. Secara istilah, metode adalah cara yang dapat digunakan untuk melakukan strategi. Jadi, metode bisa disebut sebagai
jalan ataupun sebuah arahan yang dapat menunjukkan dalam menjalankan suatu dengan benar dan memiliki jalan yang bertujuan dalam kebaikan. Dakwah adalah sebuah ajakan atau seruan dalam artian menyuruh atau mengajak orang untuk memilih jalan kebaikan dan berjalan lurus menuju jalan kebenaran yang sudah tentu akan bertujuan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, metode dakwah adalah suatu cara untuk disimpulkan bahwa metode dakwah adalah suatu cara dan arah untuk berjalan yang menuntun perjalanan dakwah dengan baik dan benar sehingga menjadikan sebuah tiket untuk masuk dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Menurut Said bin Ali Al-Katahi, uslub atau metode dakwah adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara berkomunikasi secara langsung dan mengatasi kendala-kendala. Mungkin sekian review yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.